keruntuhan bank yang lagi rame banget di Amerika Serikat. Kejatuhan yang mencengangkan dari Silicon Valley Bank atau SVB pada Jumat 17 Maret 2023 dimulai ketika para pelanggannya bergegas menarik akun mereka sekaligus. Hal itu merupakan sebuah peristiwa destabilisasi yang dikenal sebagai bank run alias penarikan dana secara besar-besaran. Bank yang menyediakan pembiayaan bagi hampir setengah dari usaha Amerika Serikat untuk perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan. Hal itu menjadi kegagalan terbesar Bank Amerika Serikat sejak Washington Mutual pada 2008 selama resesi hebat. Namun, tahukah kamu jika sebenarnya Silicon Valley Bank juga pernah mengalami krisis sebelumnya? Silicon Valley Bank (SVB) adalah bank komersial yang berbasis di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Bank ini didirikan pada tahun 1983 oleh sekelompok pengusaha dan investor di Silicon Valley yang ingin menyediakan layanan perbankan khusus untuk para inovator, pengusaha, dan investor teknologi. Pada tahun 1998, Silicon Valley Bank mengalami masalah yang cukup besar dan hampir bangkrut. Masalah ini terjadi karena terlalu banyak peminjam yang diberikan kepada perusahaan teknologi dan internet yang baru didirikan dan belum mapan, yang pada akhirnya gagal membayar utang mereka. Pada saat itu, Silicon Valley Bank terlalu fokus pada industri teknologi dan internet yang pada saat itu sedang mengalami puncak boom. Bank ini memberikan banyak pinjaman tanpa memperhitungkan risiko kredit yang cukup tinggi dan pada akhirnya banyak perusahaan yang gagal membayar utang mereka. Hal ini membuat Silicon Valley Bank terjerumus ke dalam masalah keuangan yang serius, banyak kehabisan dana dan tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban mereka. Sebagai akibatnya, bank ini mengalami masalah likuiditas dan meminta bantuan dari Federal Reserve untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka. Namun, Silicon Valley Bank berhasil keluar dari masalah tersebut berkat bantuan investor swasta dan bantuan dari pemerintah federal. Bank ini memperbaiki manajemen risiko mereka dan memperluas portofolio pinjaman mereka ke sektor industri lainnya. Meskipun kejatuhan SVB di tahun 2023 ini berlangsung sangat cepat, yakni 48 jam, ceritanya dimulai bertahun-tahun yang lalu dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral AS atau The Fed dan keputusan investasi oleh bank tersebut. Dilansir dari CNN, berikut ini merupakan penyebab matinya 20 bank komersial AS yang teratas. Yang pertama adalah bank membeli aset investasi murah. SVB dan bank lainnya menginvestasikan miliaran dalam obligasi pemerintah Amerika Serikat yang biasanya handal ketika suku bunga mendekati nol. Yang kedua, deposito menggelembung. Setoran SVB meningkat dari 62 miliar USD menjadi 198 miliar USD atau sekitar 953,12 triliun. Asumsi kurs 15.373 per dolar AS dari akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022. Karena perusahaan rintisan yang berkembang pesat memarkir uang mereka di bank. Yang ketiga, The Fed menaikkan suku bunga. Untuk menjinakkan inflasi yang cepat, The Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif setahun yang lalu. Yang keempat, portofolio obligasi anjlok nilai. Harga obligasi turun saat suku bunga naik, sehingga membakar nilai portofolio obligasi SVB. Portofolio menghasilkan pengembalian rata-rata hanya 1,79% minggu lalu. Ini jauh di bawah imbal hasil 10 tahun sekitar 3,9%. Yang kelima yaitu pendanaan mengering. Sekarang biaya untuk minjam uang lebih mahal. Startup berada dalam kekeringan pendanaan modal ventura. Mereka terpaksa menarik dana yang dipegang Silicon Valley Bank untuk mendanai operasi dan pertumbuhan. Yang keenam, semuanya sekaligus tarik dana. Bank kemudian berada dalam kerugian obligasi yang belum direalisasi karena pelanggan melakukan lebih banyak penarikan. Yang ketujuh, SVB menjual sekuritas dengan kerugian. Untuk menopang neracanya, SVB mengumumkan pada Rabu pekan lalu mereka telah menjual aset portofolio mereka dengan kerugian besar dan juga akan menjual 2,5 miliar USD saham baru. Yang kedelapan, perusahaan modal ventura panik. Dan hal ini membuat perusahaan modal ventura utama panik dan dilaporkan menyarankan perusahaan mereka untuk menarik uang dari bank. Yang kesembilan, sahamnya anjlok.
Saham SVB sendiri anjlok 60% pada Kamis pagi dan menyeret saham bank lain turun bersamanya. Wall Street mulai mengkhawatirkan krisis keuangan 2008 terjadi lagi. Yang ke-10, FDIC mengintervensi setelah penarikan dana besar-besaran. Perdagangan saham SVB pun dihentikan pada Jumat pagi pekan lalu. Regulator California mengintervensi dan menunjuk Federal Deposit Insurance Corporation sebagai penerima. Dan itulah perjalanan kisah SVB yang akhirnya runtuh. Menurut kalian gimana? Apakah akan berdampak kepada Indonesia? Ikuti terus channel ini supaya lebih berkembang.